kawan-kawan, jadi aku ada di Museum Sultan Mahmud Badarudin II, tepatnya di dekat Benteng Kota Besar. Nah, di sini kita bakalan review apa basic yang ada di dalam Sultan Mahmud Badarudin II ini. Nah, dan tahu kelanjutannya, jadi kita langsung masuk ke dalam. Jadi ini adalah bukti sumber awal di mana keberadaan Sriwijaya adalah seorang biksu Buddha dari Tiongkok bernama Titsin. Nah, di sini juga ada peta jalur perdagangan. Aka Awalo Kiteswara. Nah, di sini terdapat penjelasannya, yaitu agama resmi yang dianut oleh Kedatuan Sriwijaya adalah agama Buddha. Berarti di zaman kerajaan Sriwijaya mereka menganut agama Buddha. Nah, sekarang kita masuk ke tempat yang lebih dalam lagi di lantai 1. Nah, terbagi menjadi dua. Di sebelah kanan terdapat Kesultanan Palembang Darussalam dan di sebelah kiri terdapat Kerajaan Islam di Palembang. Kesultanan Palembang Darussalam terdapat lukisan, yaitu lukisan berupa Keraton Kota silsilah Raja-Raja Palembang, dan lukisan Ratu Sinuhun. Nah, bentuk perang di zaman dahulu yaitu seperti di gambar ini, diorama perang Kutogawa. Bisa dilihat di sini ada beberapa kapal dan yang di bagian belakang itu adalah tempat penduduk yang tinggal di pinggiran Sungai Musi. Nah, tadi kita udah membahas tentang perang nih. Nah, di sini juga ada senjata yang mereka pakai, yaitu meriam, lela, dan peluru. Kita tadi juga kan telah membahas nih tentang kerajaan Islam di Kota Palembang. Nah, ini bentuk Kesultanan Palembang Darussalam. Terdapat Masjid Agung Palembang dan ini miniaturnya. Nah, di sebelah miniatur tadi terdapat penjelasannya. Masjid Agung Palembang merupakan tempat peribadatan umat Islam sekaligus tempat sebuah kota kerajaan yang bercorak Islam. Nah, setelah ini di bagian sini ada lambang kesultanannya. Nah, di lambang Sultanan Palembang Darussalam terdapat gambar yang bercorak Islam. Masih di ruangan yang sama, kita sekarang berada di tempat pakaian kebesaran Sultan. Berikut miniatur dari perahu bidah di Kota Palembang yang galak kita ingat tiap 17 Agustus pasti ada lombanya. Nah, ini dia kapalnya. Nah, kita sekarang berada di senjata punggawa kerajaan. Di sini terdapat 4 senjata, yaitu keris rambe ayam, keris brojo, tumbak lado, dan rodos.
Nah, sekarang aku berada di lukisan. Lukisan ini ialah wajah Sultan Mahmud Badarudin pada uang kertas 10.000. Kita kan membahas nih tentang duit, mulai dari duit kertas, duit logam. Nah, di sini juga ada sistem perekonomian di kota Palembang masa Kesultanan. Nah, ketemu lagi kita sama lukisan. Nah, lukisan di sini menjelaskan tentang lukisan pengasingan Sultan Mahmud Badarudin II. Tadi kan kita membahas tentang lukisan. Nah, sekarang ikon kota Palembang yang kita tahu apa? Jembatan Ampera. Nah, sekarang kita berada di miniatur Jembatan Ampera. Palembang di masa kolonial Belanda dan Jepang terdapat temuan botol-botol Belanda di Sungai Musi. Nih, bisa dilihat ada 5 barang yang ditemukan di Sungai Musi. Dari tadi kita membahas lantai 1. Nah, sekarang kita naik ke lantai 2-nya dari Museum Sultan Mahmud Badarudin. Nah, inilah lantai 2-nya Sultan Mahmud Badarudin II. Di sini ada bentuk songket yang dipakai untuk akikah. Akikah berarti menyembelih kambing pada hari ke-7 kelahiran seorang anak. Nah, biasanya akikah ini mereka pakai kain alas. Kain alasnya berupa songket. Nah, di sini kita juga bisa ngejingok perlengkapan makanan pada zaman dahulu tuh kayak mana. Dari piringnya ada, gelasnya juga ada, tengkonya juga ada, segalanya ada di dalam sini. Nah, di gambar yang di dalam sini ialah jubah kehitanan di zaman Kesultanan Sriwijaya. Nah, selain tentang piring di zaman dahulu, ternyata di dalam museum ini juga terdapat kursi-kursi di zaman dahulu. Di bawah tadi ada Masjid Agung. Sekarang di lantai 2 ada rumah limas miniaturnya. Ada yang tahu gak sekarang aku berada di ruangan mana? Coba kita jengok dulu ya sekeliling ini ruangan apa? Nah, jadi di sini itu ada bukti adat di zaman Kesultanan Sriwijaya, mulai dari pakaian aesan. Nah, aesan di sini di gambar yang ini merupakan pakaian kebesaran raja-raja Palembang Darussalam yang dikelola dengan memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Islam. Sedangkan aesan gede atau disebut dengan pengangon oleh wong Palembang ialah pakaian pada masa lampau yang dipergunakan oleh para pengantin dari golongan tertentu. Busana aesan gede dahulunya merupakan pakaian adat kebesaran raja-raja Jawa. Berarti ada kan perbedaannya kalau aesan gede dia untuk raja-raja Jawa, sedangkan aesan haji dia memadukan antara budaya Jawa, Melayu, Cina, dan Islam. Selanjutnya bagian ini, pasti tidak heran lagi sih dengan bagian ini tuh ialah pelaminan. Nah, inilah pelaminan
Di Kesultanan Palembang. Nah, di sebelah pelaminan tadi terdapat kamar pengantinnya.